Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Rida di Interaksi Manusia dan Komputer. Pada part kedua kali ini di Faktor Manusia, kita akan melanjutkan bahasan dari part sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya kita membahas mengenai indera penglihatan, kita akan melanjutkan pada indera-indera yang lain yang memang ada keterkaitannya dengan interaksi manusia dan komputer. Yang pertama adalah indera pendengaran. Nah, ini adalah indera terpenting kedua setelah mata, karena biasanya memang indera pendengaran ini ada keterkaitannya ketika kita mengakses sebuah antarmuka, sebuah sistem, sebuah aplikasi begitu. Deteksi suara dalam batas normal, yaitu 20 Hz sampai 20 kHz atau 20 desibel sampai dengan 140 desibel. Kemudian indera yang lain, indera sentuhan gitu, berarti menggunakan kulit. Nah, ini adalah merupakan urutan ketiga terpenting. Ini menjadi sangat penting kalau pendengaran user kurang peka atau tidak berfungsi sama sekali. Misalkan penggunaan touch keyboard dan mouse yang nyaman dan lembut. Karena mungkin biasanya ketika indera pendengarannya tidak. Nah, indera yang lain, misalkan penciuman dan perasa, mungkin memang belum terlalu banyak gitu ya. Tetapi bisa jadi itu akan ada implementasinya ketika memang sudah dibutuhkan. Misal indera penciuman yang kemudian diimplementasikan untuk mendeteksi aroma-aroma pada bunga tertentu, apakah bunga ini memang sudah siap untuk penyerbukan dan lain sebagainya, itu bisa jadi akan ada gitu ya. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah memori manusia. Kenapa kita jadi ngomongin memori? Karena memang ini ada keterkaitannya dengan faktor manusia di interaksi manusia dan komputer. Nah, memori manusia ini ada, kalau kita lihat di sini gitu ya, ada pembagiannya. Saya coba ganti warna dulu menjadi putih mungkin ya. Ada sensor information store, ada short term memory, ada long term memory. Itu adalah memori manusia. Jadi ibaratnya di sini ada external environment yang mana ini merupakan informasi yang akan masuk ke manusia. Masuknya lewat mana? Masuknya melalui sensor information store. Nah, pada bagian ini memerlukan proses. Misalnya di sini, visual ini hanya 0,1 sampai 0,2 detik saja. Sementara untuk auditory itu 2 sampai 4 detik tanpa melakukan proses. Ya sudah, ketika memang informasi itu sekedar lewat, hanya sepersekian detik saja, itu lewat di pandangan kita atau mungkin hanya lewat dari pendengaran kita gitu. Dan itu tidak ada proses yang kemudian dilanjutkan kemana-mana. Misal, kalau kita sedang duduk, ada orang lalu lalang atau ada suara bising, kalau memang itu tidak kita ingin proses, ya sudah, itu hanya lewat begitu saja gitu ya. Nah, sementara kalau memang informasi itu mau kita proses, alias itu menarik perhatian kita, maka dia akan masuk dulu ke short term memory. Pada short term memory ini butuh waktu sekitar 20 sampai 30 detik untuk memproses, untuk kemudian menganalisis, oh ini apa, untuk menandai, untuk memahami, atau mungkin ya untuk paling tidak mengenali begitu. Misal ada orang lalu lalang atau ada suara yang kemudian kita kenal, yang awalnya kita tidak melihat, tapi kemudian oh kayaknya itu dari ekor mata kita atau dari ujung telinga kita, aduh bahasa saya. Tetapi oke, itu seseorang yang kita kenal. Set, kita kemudian melirik, melihat dalam tempo 20 sampai 30 detik, kita akan mengenali, menganalisis, dan kemudian oke, itu teman saya. Oke, itu seseorang yang selama ini saya perhatikan, misalkan begitu. Ada proses di situ walaupun sejenak. Ketika kita kemudian melihat dan mendeteksi, menganalisis dan menyimpulkan itu teman saya atau itu bukan teman saya, perlu waktu sekian detik untuk bisa mendapatkan jawaban. Itu kalau kita memilih untuk memasukkan tadi informasi tadi ke dalam short term memory. Nah, termasuk mata kuliah saya nggak tahu teman-teman akan masukkan kemana, short term atau long term. Nah, long term sendiri apa? Long term itu ya ibaratnya informasinya sudah melekat erat, sudah tertanam kuat gitu, sehingga daya ingat kita terhadap sesuatu itu ya menjadi forever gitu, selamanya gitu akan ada gitu. Maka kalau mata kuliah masuknya ke short term memory atau long term memory, ya silahkan dijawab sendiri.
kita akan bahas satu persatu pengertiannya apa, tapi kurang lebih seperti itu tadi. Nah, ini mungkin penjelasan lebih panjangnya gitu ya. Sensory stores tadi di sisi sensor itu sekumpulan register penyangga, ya sudah lewat gitu aja gitu. Informasi yang masuk akan dinyatakan dalam bentuk tak terproses atau tak terkodekan, ya memang tidak akan diproses, ya hanya lewat gitu aja. Informasi disimpan dalam bentuk fisik dan bukan dalam bentuk simbolik. Terdiri dari 3 saluran penyaring: ikonik menerima rangsangan penglihatan, ekonik rangsangan suara, haptik menerima rangsangan sentuhan. Tetapi ketiga rangsangan ini ya memang tidak ada artinya, sehingga ya lewat-lewat begitu saja karena tidak diproses. Memori diperbarui sesuai rangsangan yang masuk. Informasi dilanjutkan ke memori jangka pendek kalau memang itu diperlukan gitu ya. Next. Nah, di sini memori manusia, short term memory, kalau memang itu menjadi sesuatu yang penting atau menjadi sesuatu yang layak untuk dilanjutkan gitu, kita akan masukkan itu ke dalam short term memory. Ini dapat dipandang sebagai penyimpanan temporer. Ya mungkin kalau itu komputer kita bisa ibaratkan itu ke RAM gitu ya. Ada penyimpanan temporary di situ. Informasi yang masuk akan dinyatakan dalam bentuk terkodekan, bukan dalam bentuk fisik. Yang berarti di sini ada sesuatu yang kita simpan sementara, kemudian mungkin itu kita akan bisa padukan untuk menjadi sebuah informasi yang utuh dan kita simpulkan hasil dari informasi itu, gitu ya. Maka ada proses di situ, ada proses menyimpan sebuah data, kemudian mengolah data itu dan kemudian menyimpulkan ini apa sih, kira-kira seperti itu. Nah, pada tahapan ini sering disebut sebagai working memory. Misal seperti ini. Nah, ketika ada proses perkalian gitu ya, di sini ada perkalian 36 kali 5. Kita berpikir itu. Mungkin kalau yang hafal perkalian atau sempuanya bagus gitu akan dengan cepat, tetapi bagi mungkin ya oke lah saya gitu. Saya akan membutuhkan proses 30 kali 5 berapa, 60 kali 5 berapa, sehingga saya akan menjumlahkan hasil dari itu. Tapi di situ tadi ada short term memory yang saya simpan sementara hasil dari perkalian per partnya gitu ya. 30 kali 5 180 saya simpan sementara. 6 kali 5 30. Kemudian saya memanggil lagi memori yang tadi, hasil dari 30 kali 5. Lalu saya jumlahkan. Nah, itu ada proses di situ, working memory. Memori dapat diakses dengan cepat. Nah, tadi ya. Ketika saya sudah mengalihkan kemudian saya menyimpan sementara di memori saya dengan cepat juga mengambil memori itu untuk kemudian diproses dengan part selanjutnya. Terdapat 2 metode untuk mengukur kapasitas. Nah, ini tadi short term memory ya. Mengenali panjang suatu urutan yang dapat diingat berdasarkan penelitian. Manusia memiliki kemampuan mengingat 7 sampai 9 digit. Tadi masih sedikit ya, 150 dan 30 ya, itu sangat ya bisa lah untuk seorang saya mengingat gitu. Karena memang sampai dengan 9 digit. Makanya mungkin teman-teman untuk mengingat nomor HP teman-temannya, mungkin 3 teman dekatnya akan sulit karena itu sudah lebih dari 9 digit gitu ya. Kecuali memang itu orang spesial atau punya sendiri, akan lebih mudah diingat. Oke. Yang kedua adalah kemampuan untuk mengingat kembali ingatan yang baru dipanggil. Misal tadi ya, dengan perhitungan tadi itu kita memanggil lagi informasi, atau manusia akan lebih mudah gitu ya mengingat sesuatu yang memang berpola gitu. SpongeBob, Patrick, Doraemon ya kan, Among Us dan lain sebagainya, dibanding sebuah kata-kata yang memang tidak memiliki arti dan tidak ada polanya begitu. Nah, kalau sudah masuk long term memory yang forever tadi gitu, yang selamanya tadi, ini informasi yang masuk melalui kesadaran penuh. Jadi ada proses belajar di situ. Tidak hanya sekilas pandang kemudian kita meletakkan informasi di short term kemudian menggali lagi, tetapi kita sudah menancapkan itu gitu ya. Sudah menanamkan itu melalui proses bawah sadar yang kemudian terjadi berulang-ulang. Maka biasanya mungkin kalau teman-teman belajar dengan menghafalkan sesuatu atau memahami sesuatu yang diulang-ulang, yaitu akan mulai masuk ke long term memorinya. Nah, semoga ini juga salah satu mata kuliah yang dibaca atau dipelajari berulang-ulang gitu ya. Nah, di sini berbasis semantik dan diakses secara asosiatif. Sifat penyimpanannya sukar dilupakan. Makanya mungkin teman-teman kalau punya teman
Kalian kalau punya teman, bahasa saya, kalian kalau punya teman di masa kecil, mungkin teman dekat dan lain sebagainya, itu sering bermain bersama gitu ya, kemana-mana bareng gitu, suatu saat berpisah, beda sekolah dan lain sebagainya, tapi ya masih ingat karena dari kecil, dari dulu main bareng, beraktivitas bareng, main di sungai mungkin, naik pohon, nyolong mangga tetangga dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang kita ingat dan itu menyenangkan mungkin, sehingga itu memang masuk ke dalam sanubari, masuk ke dalam ingatan jangka panjang kita gitu. Kapasitas besar tidak terbatas ya. Untungnya Tuhan menciptakan gitu ya, Allah menciptakan otak kita itu dengan kapasitas yang besar sebetulnya. Hanya saja bagaimana kemudian kita mengolah itu, bagaimana kita menata itu dan bisa memanggil kembali memori-memori yang ada. Nah, kecepatan akses ini lebih lambat ya dibandingkan dengan short term-nya tadi. Ya ibaratnya saja hard disk gitu ya, atau tadi kalau short term ya RAM, sementara kalau long term ya kita letakkan di hard disk gitu ya. Nah, ada dua cara menggali ingatan jangka panjang. Yang pertama episodik dengan urutan ingatan jangka panjang, yang berarti di sini urutan ingatan jangka panjang harus bagus, ada alur ceritanya yang kita bisa gunakan untuk menggali kembali long term memory kita. Atau yang kedua dengan cara semantik, dengan cara menyusun berdasarkan fakta, konsep, dan keterampilan informasi, sehingga informasi yang ada tadi bisa kita gali lagi. Misalkan begini, ketika kita mengingat sebuah pelajaran mungkin atau rumus gitu ya, zaman dulu SMA, atau ya mungkin sekarang teman-teman menggunakan jembatan keledai. Nah, itu salah satu cara semantik untuk mengingat kembali atau membangkitkan ingatan long term kita. Model jaringan semantik turunan simpul ini akan membawa pada sifat induknya, yang berarti maksudnya begini, ini induknya, kemudian ini kemana dan seterusnya gitu ya. Ini bagaimana kemudian kita mengingat bagian-bagian kecil ini, untuk selanjutnya kita akan bisa mengingat hal besar atau hal induknya. Terdapat hubungan yang jelas antar bit informasi. Jadi ini misalkan informasi 1, 2, 3, 4, informasi 1 memiliki keterkaitan dengan informasi 2 sehingga akan bisa mengakses induk informasinya. Atau ini bisa langsung ke sini gitu ya. Informasi 1 memiliki keterkaitan dengan informasi 2 menuju ke induknya, atau perlu ke 4 dulu untuk mencapai induknya dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Membuat kesimpulan berdasarkan sifat turunannya. Dari informasi-informasi 1, 2, 3, 4 ini, selanjutnya kita akan bisa menyimpulkan informasi induk gitu ya, atau informasi utama yang ada di sini. Nah, dalam interaksi manusia dan komputer terdapat lingkungan yang memang mempengaruhi gitu ya. Yang pertama adalah lingkungan sosial, yang kedua adalah lingkungan kognitif. Nah, lingkungan sosial di sini contohnya mungkin interaksi manusia dan komputer yang dikaitkan dengan lingkungan sosialnya, karena memang kebutuhan si manusia dengan sesuatu atau lingkungan tadi gitu ya, lingkungan sosial. Contohnya, ketika manusia mengakses sebuah ATM, kenapa harus mengakses ya? Karena ada kebutuhan di situ gitu ya. Saya ingin ambil duit, maka saya mengakses ATM. Maka saya membutuhkan antarmuka ATM untuk bisa memberikan apa yang saya inginkan. Dalam hal ini adalah uang cash. Ketika kita mengakses mesin ATM, maka ada hal-hal yang kita perlakukan di mesin itu dengan menekan tombolnya, dengan memasukkan PIN-nya, kemudian dengan memasukkan nominalnya, berapa yang ingin kita ambil. Atau kalau kita mau transfer ya kita transfer kemana, berapa, dan seterusnya. Atau contoh yang lain, hotspot. Karena kebutuhan kita terhadap sesuatu yang mungkin sudah terlanjur ketergantungan ya dengan internet gitu ya. Duduk di suatu tempat, bahkan di burjo saja atau angkringan, langsung ditanyain password wifi-nya apa gitu ya. Ya karena memang lingkungan sosial membuat manusia mengakses atau terus-terusan berinteraksi. Contoh yang lain, IoT gitu ya, kemarin mungkin kita sempat bahas di pertemuan selanjutnya, bagaimana kemudian kita mengakses sesuatu tanpa sadar, karena segala sesuatu memang sudah embed di sekitar kita. Ubiquitous computing gitu kan. Tanpa kita sadari memang ada komputer di sekitar kita, ada di mana-mana, yang kemudian kita hanya jalan saja, data kita sudah terekam, atau mungkin kita melangkahkan kaki saja, ya ada data-data kita yang diambil mungkin ya, atau kebiasaan kita yang kemudian memang
digunakan gitu. Misalkan saja ketika teman-teman seringkali mencari sesuatu gitu ya di browser, kemudian ketika kita membuka misalkan media sosial atau membuka YouTube, ada iklan-iklan terkait dengan pencarian kita itu. Beberapa kali saya mendapati itu ketika mungkin saya sedang mencari tiket gitu ya. Ketika saya buka YouTube atau mungkin Facebook gitu ya, ada tawaran-tawaran dari Traveloka, dari tiket.com. Ya karena data kita memang sudah diambil tadi ya. Histori pencarian kita tanpa kita sadari itu sudah diambil dan direkam kemudian disuggest kembali ke kita, sebetulnya seperti itu. Berdasar apa ya? Berdasarkan device yang kita gunakan, berdasarkan akun yang masih on tadi, karena mungkin emailnya sedang on. Maka smartphone itu ya dua mata pisau gitu ya. Bisa jadi menyenangkan, bisa jadi menakutkan gitu. Oke, yang kedua adalah lingkungan kognitif. Ini terkait dengan umur, kecacatan, derajat pengetahuan teknis, fokus, dan tekanan kognitif. Kenapa ini mempengaruhi? Iya, bagaimana kita mengakses sesuatu, kita harus perhatikan dulu siapa yang menggunakan, di mana itu akan digunakan, apakah ada keterbatasan pengguna ketika menggunakan sebuah gadget, sebuah aplikasi, sebuah antarmuka, kita perlu perhatikan. Derajat pengetahuan teknis, siapa sih yang menggunakan, apakah anak kecil, lulusan SD misalkan, atau ya anak SMP atau orang dewasa, itu perlu kita perhatikan. Bahkan letak gitu ya, geografis juga bisa jadi mempengaruhi, seperti yang kita bahas kemarin itu. Oke, demikian tadi penjelasan mengenai human factor di interaksi manusia dan komputer. Terima kasih.